jadi belakangan ini lagi rame salah satu kasus ataupun ya ada berita hangat di sosmed, yaitu karakter yang dihasilkan oleh AI itu dipakai oleh salah satu developer game ya. Ya kita sebut saja Garena. Jadi Garena di situ itu pakai sebagai karakter di game mereka. Sebagai orang yang sering pakai AI gitu ya, di sini gua akan bahas mengenai ya hukum dan etika. Buat teman-teman yang belum tahu, jadi ada salah satu karakter yang sangat ngehits dan itu disebutnya anomali ya. Jadi karakter anomali karena di luar dari bentuk aslinya ataupun bentuk umumnya, dan ada salah satu karakter yang dari Indonesia juga. Jadi virus ataupun tren anomali ini sebenarnya dibuat pertama kali kalau nggak salah itu dari Italia gitu ya. Jadi banyak dibilang itu anomali dari Italia. Lalu berkembang 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 hingga salah satu karakter asal Indonesia itu juga sempat naik. Nah, salah satu karakter yang disebut itu ya Tung 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 Sahur, teman-teman. Ya, sebenarnya Tung 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 Sahur ini salah satu karakter dari anomali juga, dan ini juga hasil dari generate AI. Tentunya karakter kayak gini nggak tiba-tiba muncul gitu ya. Jadi ada salah satu orang yang mengklaim juga kalau dia itu adalah kreator pertama dari Tung 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 Sahur, yaitu TikTok-nya namanya Noxat. Kasus ini muncul ke permukaan ini karena salah satu developer yaitu Garena itu pakai karakter Tung 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 Sahur ini ke dalam game ciptaannya yaitu Free Fire. Dan salah satu kreatornya yaitu Noxa, pun kreator dari Tung 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 Sahur ini, itu merasa kalau Garena itu gak punya etika, teman-teman. Gua ingatkan karena di sini konteksnya adalah penggunaan karakter dalam sebuah game. Jadi ada hal yang mengikat terlebih dahulu, dan ya itu adalah hukum. Jadi buat yang belum tahu, untuk sebuah karakter gitu ya bisa dipakai IP-nya itu tentunya kita harus ngelihat hukumnya juga, teman-teman. Salah satu hukum yang paling-paling mengikat gitu ya untuk sebuah karakter itu biasanya adalah hak ciptanya ataupun hak kekayaan intelektualnya. Sayangnya untuk karakter AI itu sendiri sebenarnya kalau teman-teman lihat gitu ya, itu gua udah ngelihat kayaknya kalau gambar Tung 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 Sahur itu dia hasil generate dari OpenAI ataupun dia pakai model dari DALL-E. Nah, untuk karakter dari OpenAI ini sendiri itu sebenarnya udah sangat-sangat jelas ya dia lihat di syarat dan ketentuannya. Jadi untuk syarat dan ketentuannya itu sendiri, orang itu sebenarnya bebas ya untuk pakainya, termasuk untuk komersial, untuk penggunaan pribadi, dan itu nggak perlu untuk atribut ataupun ya menyertakan kalau itu hasil dari OpenAI. Tapi yang perlu teman-teman ingat gitu ya, di situ juga tertulis, "But you may not claim copyright over them." Jadi orang itu nggak bisa ngeklaim copyright hasil dari OpenAI ini, teman-teman. "Bang, terus gimana kalau udah bikin prompt susah-susah, masa kita nggak bisa copyright?" Nah, karena syarat dan ketentuan OpenAI ini itu mengikat gitu ya, itu platformnya sendiri. Jadi kalau teman-teman pakai untuk platform OpenAI ini, ya teman-teman mau nggak mau harus tunduk dengan aturan yang dibuat sama OpenAI itu sendiri. Meskipun teman-teman itu pakai prompting yang segala macam, teman-teman kembangin gitu ya, terus teman-teman olah segala macam biar hasilnya jadi beda, karena hasilnya dari OpenAI ini ya teman-teman otomatis nggak punya kekuatan, teman-teman. Ada banyak juga gitu ya untuk gambar-gambar hasil dari AI ini dijadiin microstock gitu ya. Jadi dijual sebagai foto segala macam. Cuman itu sistemnya sangat berbeda dari kasus yang sekarang kita lagi lihat gitu ya. Karena kalau kasus yang sekarang lagi kita lihat itu jatuhnya adalah konsumsi publik. Nah, untuk kasus konsumsi publik itu sendiri menurut gua itu sangat sulit karena teman-teman bisa pakai gitu ya sebebas-bebasnya. Jadi dan gak ada larangan juga dari platformnya, misalnya harus bayar sekian untuk dapetin filenya. Nah, itu yang menjadi problem utamanya di sini. Sekarang kita bahas masalah etikanya gitu ya, karena di kolom komentarnya menurut gua sangat-sangat lucu juga. Jadi banyak banget yang bahas etikanya itu sendiri. Oke, yang pertama menurut gua untuk etikanya itu sendiri sebenarnya bisa sangat-sangat luruh loh ya. Jadi kalau teman merasa misalnya teman-teman di masa depan gitu pengen buat karakter serupa, terus teman-teman masalahin etika lagi, ini update yang gua tahu untuk Noxanya itu sendiri udah dihubungin. Jadi karena terlalu viral di sosial media dan ya banyak nyangkut nama Garenanya itu sendiri, mau gak mau ya Garena harus hubungin gitu. Nah, masalahnya adalah menurut gua ini kayak bisa dijadiin tameng lagi di masa depan. Jadi kalau teman-teman punya ide gitu terkait dengan AI, terus teman-teman udah brainstorming di sana, menurut gua nggak boleh pakai alasan etika ini lagi sebagai tameng. Karena kalau teman-teman pada akhirnya jatuh ke pengadilan, yang namanya etika itu ya nggak bakal kepakai untuk kasus-kasus IP kayak begini. Dan
untuk etikanya sendiri menurut gua ini patut dipertanyakan juga karena ya kalau lu lihat di luar negeri gitu ya, ini mungkin karena di Indonesia juga ada banyak lubangnya dan ini yang jadi masalah menurut gua untuk AI di Indonesia. Untuk di luar negeri itu sendiri terutamanya Eropa dan Amerika, dia itu sangat-sangat strict ya dan dia itu bilang kalau semua yang hasil AI terutama gambar ataupun suara itu nggak bisa diklaim sebagai hak cipta teman-teman, oke? Dan itu nggak memenuhi syarat sama sekali untuk diklaim sebagai hak cipta. Jadi kalau teman-teman bicara masalah etika, sebenarnya etika itu balik lagi tentang siapa sebenarnya kreator pembuat pertama kalinya. Di sini akan jadi abu-abu karena kalau lu melihat secara lengkap gitu ya dari syarat dan kebijakan dari OpenAI, OpenAI itu pasti mengklaim semua hasil dari OpenAI-nya itu sendiri, itu adalah hasil dari OpenAI ataupun DALL-E. Nah, cuman di sini OpenAI itu nggak membatasi gitu ya, ataupun nggak melarang teman-teman untuk pakai di manapun gitu, ataupun ya teman-teman bebas sebenarnya pengen pakai di mana aja tanpa harus kasih atribut ke OpenAI-nya itu sendiri. Dari kasus ini menurut gua kita harus sama-sama belajar, jadi kita harus tahu kalau misalnya peraturan dari OpenAI ataupun AI-AI pada umumnya di luar sana, itu kita nggak bisa ngeklaim itu sebagai sebuah kepemilikan ataupun hak kekayaan intelektual kita. Nah, ini sebenarnya sejalan juga dengan pemikirannya OpenAI. Jadi OpenAI itu sangat menyarankan platformnya kalau digunakan sebagai brainstorming, teman-teman. Oke. Jadi teman-teman bisa pakai OpenAI misalnya untuk brainstorming, misalnya karakter tungtung-tungnya itu ingin seperti apa. Teman-teman bisa gambar sendiri sesuai dengan hasil yang ada dari OpenAI. Lalu setelah itu teman-teman sebarkan gitu ya ke sosmed segala macam. Lalu teman-teman bisa daftarin itu ke Haki. Nah, itu teman-teman sangat diperbolehkan seperti itu. Ataupun ada beberapa kasus gitu ya, misalnya teman-teman gambar dulu sendiri, misalnya sketch tangan gitu, terus teman-teman daftarkan ke Haki. Terus teman-teman baru nih pakai Open AI-nya itu sendiri untuk hasilin gambarnya. Nah, kalau di kasus seperti itu menurut gua karena teman-teman yang naik ini adalah karakternya dan karakternya ini udah punya haki gitu ya bentuknya secara eksplisit misalnya namanya Tung 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 Sahur itu udah punya sebuah haki dan itu udah sah secara hukum. Lalu teman-teman punya desainnya juga misalnya desainnya ya mirip-mirip gitu. Nah, itu harusnya udah mengikat meskipun pada akhirnya teman-teman di TikTok ataupun dimanapun itu teman-teman membagikan hasil dari OpenAI-nya itu sendiri. Misalnya hasil generate image-nya dari DALL-E, teman-teman bagiin. Itu hasil pengembangan ataupun ya coloring-nya dari OpenAI-nya itu sendiri menurut gua itu masih bisa mengikat. Gua gak tahu juga kenapa gitu ya, kreatornya dari Tung 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 Sahur yaitu Noxa ini itu menganggap ataupun ya sangat menyangkut pautkan dengan etika dan dia juga salah satu orang yang bersuara gitu ya terkait Ghibli sebelumnya yang juga ditiru sama ChatGPT, ini menurut gua ada 2 hal yang berbeda. Jadi, untuk Ghibli itu sendiri, dia kan sebenarnya punya hakinya teman-teman, oke. Dia udah punya hakinya, dia gambar sendiri secara manual, terus dia daftarin. Ya buktinya udah jadi IP yang besar gitu, udah jadi film, udah jadi mainan, udah jadi buku bahkan. Nah itu dia punya kekuatan yang emang bener-bener mengikat nih. Ternyata secara ilegal ataupun ya secara sebenarnya nggak boleh ya, nggak boleh sebagai tren data, itu dipakai sama ChatGPT. Dan pada akhirnya ChatGPT itu bisa dapetin style yang ya Ghibli banget. Nah itu sebenarnya adalah kasus yang berbeda dan kenapa menurut gua berbeda, karena di sini posisinya untuk Ghibli ini itu sebenarnya sangat-sangat diuntungkan. Oke, karena dia yang punya IP utamanya, dia udah sangat settle dengan hukumnya, terus dia sebenarnya juga punya kebebasan gitu ya kalau pengen langsung pidanain ChatGPT ini, dan ya dia juga bisa ngelarang ChatGPT untuk pakai style-style Ghibli juga. Cuman dalam kasus ini, ya ternyata Ghibli gak sekeras ataupun gak seingin mempermasalahkan etika gitu ya, karena menurut dia mungkin style gambar orang itu juga bisa sama-sama aja gitu, bisa juga mirip ataupun ya sekilas terlihat mirip. Jadi di video kali ini gua cuman pengen berpesan aja kalau teman-teman emang pengen gitu ya pakai AI secara baik menurut gua silahkan pakai buat brainstorming dan ya cari ide awal aja terus teman-teman gak usah harapin end produknya itu teman-teman bisa langsung jual gitu ya dengan harga yang mahal misalnya sekalinya jackpot gitu terus tiba-tiba viral, teman-teman mengharapkannya bisa kayak
ya tinggi banget menurut gua itu sangat gak masuk akal karena itu juga melawan hukum. Terima kasih telah mengikuti video ini sampai selesai. Kalau teman-teman suka dengan video ini jangan lupa untuk like, subscribe untuk update informasi, tips, trik, dan proyek menarik lainnya berkaitan dengan AI. Gua Ferdi, bye.